Bagian 27, penjelasan Raka. Hari ini, Raka istirahat di rumah saja, karena semua hal penting di kantor sudah dia serahkan ke Elena. Walau dengan muka masam, Elena akhirnya menerima tanggung jawab itu untuk beberapa hari ke depan. Menurut Raka, Elena adalah orang yang punya profesionalisme kerja tinggi. Dia tidak suka mencampur adukan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Malam ini selesai sholat Isya berjamaah, Raka menyuruhku tetap di sejedahku. "Win, aku ingin bicara sesuatu padamu," ucapnya serius menatapku. Aku terdiam. Aku sudah bisa menebak apa yang akan disampaikannya. Sebelumnya, aku mau minta maaf padamu. Jika kamu membenciku karena ini, itu wajar, ucapnya pelan. Aku menghela nafas berat. Entah apa yang kurasakan sekarang. Aku juga tak bisa menyalahkan Raka atas keputusan Papa mendonorkan ginjal padanya. Toh saat itu, Raka juga tak tahu apa-apa. "Win, dulu aku tak tahu apa-apa tentang ini semua. Aku baru tahu saat Papa berniat menjodohkanku denganmu. Bahkan saat itu aku menolak keinginan Papa," ucapnya ragu. "Tapi sejak dulu aku sudah menganggap Om Rahman seperti papaku sendiri. Beliau yang selalu ada untukku saat Papa harus keluar kota ataupun keluar negeri untuk urusan bisnis." Mata laki-laki itu terlihat menerawang ke depan, seolah bayangan masa lalu kini terpampang di hadapannya. "Iya Kak, aku tahu," ucapku lirih. "Kamu sudah tahu? Apa Papa yang cerita?" tanyanya heran. "Bukan Kak, Tante Amirah yang membawakan surat yang dititipkan Papa padanya." Tanpa sadar, air mataku luruh menggenangi mukena putih yang kugunakan. Ada yang teremas di dalam dadaku. Kehilangan Papa adalah luka terdalam yang mungkin selamanya takkan pernah sembuh. "Jadi, kamu sudah tahu sebelum mengantarku ke kantor kemarin?" tanyanya lagi dengan wajah serius. Aku mengangguk tersenyum. Padahal sejak kemarin aku mencari kesempatan baik berbicara denganmu. Bahkan aku sempat merasa frustasi. Lelaki yang belum setahun menikahiku itu mengacak-ngacak rambutnya. Entah apa yang dia pikirkan. "Jadi, apa keputusanmu, Win?" Kembali ia menatapku sendu. Ada rasa bersalah yang terpancar dari tatapannya. "Harus bagaimana lagi, Kak? Toh semua sudah terjadi," jawabku ringkas. "Jadi, kamu mau menerimaku, Win?" tukasnya cepat. "Elena bagaimana, Kak? Bukankah Kak Raka mencintainya?" Sengaja kulayangkan pertanyaan itu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hubungannya dengan Elena. Aku juga tak mau mengambil kesimpulan sendiri. Berprasangka buruk hanya akan menghancurkan diri sendiri. Helaan nafasnya tampak berat. Dia menatapku serius. "Win, maafkan aku. Dulu aku memang dekat dengan Elena. Mungkin karena sering bersama setiap hari, mendampingi hampir di semua pekerjaanku." Helaan nafas terdengar beberapa kali dari mulutnya, seakan ada beban berat terhimpit di dadanya. "Tapi Win, aku tak pernah menganggap hubungan kami lebih dari profesionalisme kerja.
Sambungnya kembali menatap mataku, mungkin mencoba merambah perasaanku atas pengakuannya. Pacaran juga nggak apa-apa, Kak. Dulu kan kita belum nikah, jadi hak Kak Raka mau hubungan sama siapapun. Jawabku spontan, menyembunyikan rasa penasaran akan cerita selanjutnya. Raka terdiam mendengar jawabanku. Entah kaget atau apa. Yang kulihat, dia seperti tengah berpikir keras. Hanya saja, Raka menghentikan ucapannya. Kembali ia nampak seperti orang yang frustasi. Hanya saja kenapa, Kak? Tanyaku heran dengan ekspresi yang dia perlihatkan padaku. Hanya saja, ketika aku tahu kita dijodohkan, aku curhat padanya akan keberatanku menikahimu. Mungkin itu yang membuatnya berkesimpulan bahwa aku menyukainya selama ini. Jawab Raka menunduk. Terus? Tanyaku ringkas. Ya begitulah, dia terus mengejarku. Tapi aku bersumpah, tidak pernah melakukan apapun dengannya di luar batas aturan agama kita. Ucapnya penuh kesungguhan. Hahaha, serius amat Om. Aku juga tidak keberatan kalau akhirnya Kak Raka memilih untuk bersama Elena. Toh pernikahan kita di atas sebuah perjanjian. Celetukku tertawa. Meski aku tidak yakin, hatiku juga beranggapan demikian. Wajahnya berubah memerah. Entah malu atau marah. Matanya melotot ke arahku. Win, aku serius. Tegasnya meraih jemariku. Is, apaan sih Kak? Bukankah di mata Kak Raka aku hanya bocah kemarin sore? Ucapku menepis tangannya sambil tertawa. Pernikahan kita bukan mainan, Win. Kilahnya mencari pembelaan. Lah, bukankah Kak Raka sendiri yang membuat perjanjian pranikah sebelum kita nikah? Apa Kak Raka lupa? Tanyaku sambil menarik turunkan alisku beberapa kali. Raka tampak kesal menyaksikan sikapku yang tak serius menanggapinya. Tapi Win, sekarang aku mencintaimu. Ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Hahaha, cinta? Apakah Raka yakin? Aku tertawa mendengar pengakuan cinta yang penuh keraguan itu. Rasanya tak percaya jika laki-laki seperti dia menyukai bocah macam aku. Itu pasti karena kami sering bersama seperti perasaannya pada Elena. Kamu tak percaya padaku, Win? Tanyanya serius. Aku tidak tahu, Kak. Lagi pula ngapain juga Kak Raka ngomong cinta sekarang? Sementara yang selama ini yang aku rasakan, Kak Raka benci padaku. Ucapku beranjak meninggalkannya. Aku tak tahu perasaan apa yang melanda hatiku. Aku bingung atas pertanyaan Raka. Apakah semudah itu hatinya berubah? Apakah cinta hanya rengekan baginya? Entahlah. Bahkan aku tak tahu apa itu cinta. Yang aku tahu, aku pernah mengagumi seseorang dan itu bukan Raka. Aku sendiri tidak yakin itu cinta. Kulirik gurat kecewa di wajahnya saat kutinggalkan begitu saja. Ia menunduk dalam dan menyapu wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Perlahan, ia mendekatiku yang telah lebih dulu ke pembaringan. Entah kenapa ada yang lain yang kurasakan saat ia tidur di sampingku. Win, apakah kamu mencintai Edo? Tanyanya tiba-tiba. Aku berbalik ke arahnya, menatapnya kesal karena terus mengajukan pertanyaan yang sama. Apaan sih, Kak? Apa tidak ada pertanyaan lain? Edo lagi. Jawabku ketus. Aku merasa terganggu dengan pertanyaan itu. Ya, karena aku juga tak punya jawaban atas pertanyaannya. Aku kan hanya ingin tahu. Apa salah seorang suami cemburu jika istrinya ternyata tertarik dengan lelaki-laki lain? Ucapnya dengan wajah cemberut. Cemburu? Suami? Sejak kapan Kak Raka belajar kata itu? Tanyaku mengerutkan dahiku. Bukannya dulu Kak Raka sangat ingin aku pergi dari sini? Sambungku lagi.
Aku juga tidak tahu sejak kapan aku mencintaimu, Win. Yang aku tahu, aku cemburu kalau kamu dekat dengan Edo. Ucapnya malu-malu. Aku ingin tertawa rasanya melihat mimik wajahnya yang menahan segala ego yang selama ini ia tampakkan di depanku. Sejak kapan gunung es itu mencair? Kak, begini-begini aku anak pesantren loh. Walau sekalipun tak ada cinta di antara kita, namun kita terikat pernikahan. Aku berhenti sejenak, memilih kata-kata yang pas untuk kusampaikan padanya. Jodoh bagiku adalah takdir Allah. Haruskah aku mempertanyakan takdir yang Allah pilihkan untukku? Sementara aku meyakini bahwa apa yang Allah tetapkan, maka itulah yang terbaik. Ucapku lirih. Aku sebenarnya tengah menasihati diriku sendiri agar menerima dengan ikhlas apa yang telah Allah tetapkan. Raka menatapku nanar. Mulutnya seakan terkunci. Tak ada ucapan yang keluar dari mulutnya. Kak, mungkin bagi Kak Raka, aku hanyalah bocah kemarin sore yang tak tahu apa-apa. Tapi harus Kak Raka tahu bahwa dewasa itu bukan dari banyaknya jumlah umur, iya kan? Tanyaku tersenyum. Bahkan ada yang umurnya cocok jadi om aku, tapi pikirannya kayak bocah. Aku tertawa menyindirnya yang masih tertegun mendengar penjelasanku. Win, aku semakin mencintaimu, ucapnya mendekat padaku. Maaf kak, aku mengantuk, ucapku berbalik membelakanginya. Raka tak mengatakan apapun lagi. Aku berusaha memejamkan mataku. Apa yang baru saja aku ucapkan? Sejak kapan aku sebijaksana itu? Tiba-tiba suara tawa terdengar di seluruh sudut kamar. Ya, aku mengenalnya. Suara tawa preman-preman itu. Ya Allah, apa ini? Di mana Raka? Kenapa ia tak mengatakan apapun? Suara tawa itu semakin dekat. Kurasakan tangan-tangan kasar itu kembali menarik-narik pakaianku. Aku ketakutan mencoba bangkit dan berlari dari tempat itu. Namun kembali kakiku tak dapat bergerak. Aku menangis minta tolong, tapi tak ada yang mendengarku. Winda, bangun, kamu mimpi buruk lagi. Suara Raka menyadarkanku dari mimpi buruk itu lagi. Raka menenggelamkan aku dalam dekapannya. Tapi refleks, tanganku mendorongnya hingga mengenai luka di bahunya. Aduh, sakit Win. Teriakan Raka menyadarkan aku sepenuhnya dari pengaruh mimpi burukku itu. Kulihat Raka memegang bahunya masih terbalut perban. Lukanya basah. Astagfirullah kak, maafkan aku. Aku masih mengatur nafasku akibat shock atas mimpiku dan harus kembali shock atas basahnya kembali luka Kak Raka. Tidak apa-apa Win, tidak terlalu sakit kok. Ucapnya meringis menahan sakit. Ada apa Win? Kamu mimpi buruk lagi? Tanyanya kemudian meraih tanganku. Dia tampak cemas melihat keadaanku. Aku mengangguk menangis. Entah kenapa mimpi-mimpi itu selalu menghantuiku. Sudahlah Win, jangan takut. Tidak akan ada yang bisa mengganggumu selama aku ada di sini. Ucapnya mencoba menenangkanku. Sejak kapan dia jadi pahlawan seperti itu? Bahkan menahan pukulanku saja, ia tak mampu. Bagaimana ia bisa melindungiku? Dasar narsis. Bersambung. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam.